Halo penutur bahasa kita, jumpa kembali di video pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini materi untuk kelas 10, yaitu menganalisis nilai yang terkandung dalam hikayat si miskin. Mari kita mulai. Hikayat sebagai bagian dari cerita rakyat tentu tidak lepas dari kehidupan masyarakat. Melalui kehidupan yang diangkat dalam cerita, hikayat menyajikan tidak hanya hiburan, tetapi juga nilai-nilai kebaikan yang dapat diambil hikmahnya oleh pembaca. Nilai-nilai tersebut dapat kita lihat dari pola tingkah laku, pola berpikir, dan sikap-sikap tokoh dalam cerita, baik yang dideskripsikan dalam cerita maupun dinarasikan dalam ucapan-ucapan tokoh. Lanjut, inilah nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat. Seperti yang telah dijelaskan pada video sebelumnya, ada 5 nilai yang terkandung. Yang pertama nilai budaya, yang kedua nilai pendidikan atau edukasi, yang ketiga nilai religius atau keagamaan, yang keempat nilai moral, dan yang kelima adalah nilai sosial. Berikutnya adalah kegiatan membaca. Dalam buku Cerdas-Cergas Berbahasa dan Bersastra Indonesia halaman 60-62 untuk SMA dan SMK kelas 10 terdapat sebuah hikayat yang menarik. Bacalah hikayat si miskin secara bergantian dengan temanmu. Kemudian analisislah nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Berikut adalah sinopsis hikayat si miskin dengan bahasa yang lebih mudah dipahami. Sinopsis hikayat si miskin. Pada zaman dahulu kala di negeri antah berantah yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Maharaja Indradewa, hiduplah sepasang suami istri yang sangat miskin. Si miskin sebenarnya adalah seorang raja yang dikutuk oleh Batara Indra hingga seperti itu. Pada suatu hari, raja-raja, menteri, hulu balang, dan rakyat sedang menghadap Baginda Raja. Si miskin juga ingin datang menghadap. Sebelum menemui raja, orang-orang yang melihatnya tertawa dan melemparinya dengan batu dan kayu hingga badannya penuh darah. Baginda Raja yang mendengarnya bertanya ada apa. Kemudian Baginda Raja memerintahkannya untuk diusir. Orang-orang pun mengusirnya hingga ke tepi hutan, tempat di mana ia bermalam akhirnya. Ketika siang hari, si miskin pergi ke kampung untuk mencari rejeki. Tetapi sesampainya di kampung, orang-orang mengusirnya dengan kayu. Si miskin berlari ke pasar, tetapi di pasar, ia pun dilempari batu hingga tubuhnya penuh darah. Sepanjang jalan si miskin menangis dan kesakitan. Hingga akhirnya ia sampai di tempat pembuangan sampah dan menemukan sepotong ketupat yang sudah basi dan ruas tebu. Dimakanlah ketupat tersebut oleh sepasang suami istri tersebut dan sebagai penghilang dahaga, diminumlah ruas tebu tersebut. Tak berapa lama, istri si miskin hamil 3 bulan. Sang istri ingin sekali makan buah mempelam, mangga, yang ditanam di taman raja. Segera si miskin menolaknya dan istrinya menangis karena menginginkan buah tersebut. Si miskin berjanji akan membawakan buah tersebut, dan istrinya pun berhenti menangis. Si miskin pergi ke pasar dan menemui pedagang buah, meminta buah mempelam yang busuk untuk istrinya yang sedang hamil. Orang-orang yang biasanya mengusir dan memukulinya, merasa kasihan. Mereka tidak hanya memberikan buah tepelam, tetapi juga nasi, bahan pakaian, dan buah-buahan. Ketika sesampainya di rumah, ia menceritakan apa yang ia peroleh dari pasar. Istrinya menangis menolak semua pemberian itu. Istrinya hanya menginginkan buah tempelam yang ditanam di taman raja. Karena tidak tahan dengan istrinya, si miskin nekat menghadap Maharaja Indradewa yang saat itu sedang mengadakan pertemuan. Si miskin meminta buah mempelam yang sudah jatuh untuk istrinya. Raja memberikannya setangkai. Ketika ia sampai di rumah, istrinya sangat senang. 3 bulan kemudian, sang istri menginginkan buah nangka yang ditanam di taman raja. Si miskin pun pergi menghadap Baginda Raja dan bersujud memohon buah nangka. Baginda Raja pun memberikannya. Hingga akhirnya sang istri melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat tampan. Mereka memberinya nama Markaromah, yang artinya anak di dalam kesukaran. Kemudian si miskin ingin membangun rumah untuk mereka bertiga.
Ketika ia menggali tanah untuk menancapkan tiang, ia menemukan telaju yang berisi banyak emas. Keluarga si miskin kemudian menjadi kaya dan mempunyai barang-barang mewah. Doanya terkabul, hutan tempat tinggalnya menjadi negeri dan istana yang lengkap. Si miskin menjadi raja dan berganti nama Maharaja Indra Angkasa dan istrinya berganti nama Ratna Dewi dan negeri itu dinamakan Puspasari. Sumber, https://brainly.co.id dengan beberapa penyesuaian. Setelah membaca hikayat si miskin, langkah selanjutnya kita akan menganalisis nilai yang terkandung di dalam hikayat si miskin tersebut. Inilah hasil analisis yang sudah saya buat. Yang pertama adalah nilai budaya. Konsep nilainya, perempuan mengidam sesuatu makanan saat hamil. Bukti atau kutipan teksnya ada pada kalimat, maka adalah antaranya 3 bulan lamanya, maka ia pun menangis pula hendak makan nangka yang di dalam taman raja itu juga. Hatta beberapa lamanya, maka si istri si miskin itu pun hamillah 3 bulan lamanya. Maka istrinya menangis hendak makan buah mempelam yang ada di dalam taman raja itu. Nah, ini menjadi contoh nilai budaya dalam hikayat si miskin yang pada saat itu diceritakan bahwa si istri pada saat hamil dia menginginkan atau mengidam makanan, ya, buah-buahan. Dalam hal itu adalah buah mempelam atau mangga dan buah nangka. Masih nilai budaya tentang konsep nilai yaitu hormat dan menyembah kepada raja. Bukti kutipan teksnya yaitu, maka sahut si miskin, ada juga tuanku, lalu sujud kepalanya, lalu diletakkannya ke tanah. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun tuanku, jikalau ada karenanya sah alam, akan patuhlah hamba orang yang hina ini, hendaklah memohonkan buah mempelam syah alam yang sudah gugur ke bumi itu barangkali tuanku. Itu adalah bukti bahwa sejak zaman dahulu, seorang rakyat, ya, seorang warga ketika menghadap ke rajanya, budayanya adalah menyembah atau bersujud kepada sang raja. Nilai berikutnya yaitu nilai pendidikan. Konsep nilainya, mohon izin ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Kutipan teksnya yaitu, maka sahut si miskin, jikalau ada belas dan kasihan serta rahim Tuan akan hamba orang miskin, hamba ini minta diberikan yang sudah terbuang itu. Hamba hendak memohonkan buah mempelam Tuan yang sudah busuk itu barang sebiji sahaja Tuan. Konteks nilai pendidikan ini yaitu ketika suami si miskin hendak meminta buah mempelam, ya, dan meminta mangga ataupun buah nangka kepada sang raja, dan juga pada saat di pasar dia mohon izin dulu ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Berikutnya nilai religius atau nilai keagamaan. Konsep nilainya berdoa dan memohon kepada Sang Pencipta. Kutipan teksnya yaitu, jikalau sungguh-sungguh anak dewa-dewa hendak menerangkan muka ayahanda ini, jadilah negeri ini di dalam hutan ini sebagai negeri yang lengkap dengan kota, parit, dan istananya serta dengan menteri hulu balang, rakyat sekalian, dan segala raja-raja di bawah baginda. Betapa adat segala raja-raja yang besar. Masih tentang nilai religius, konsep nilainya yaitu percaya pada Tuhan yang menentukan nasib manusia. Bukti kutipan teksnya ada pada kalimat, hatta maka dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi kepada hambanya. Maka si miskin pun menggalilah tanah hendak berbuat tempatnya 3 beranak itu. Maka digalinyalah tanah itu hendak mendirikan tiang teratak itu. Maka tergalilah kepada sebuah telaju yang berisi emas terlalu banyak. Berikutnya ada nilai moral. Konsep nilainya berusaha mewujudkan keinginan istri atau pasangannya. Kutipan teksnya, maka suaminya itu pun pergilah ke pasar mencari buah mempelam itu. Setelah sampai di orang berjualan buah mempelam, maka si miskin itu pun berhentilah di sana. Hendak pun dimintanya, takut ia akan dipalu orang. Konteksnya adalah ketika si miskin berusaha keras mewujudkan keinginan istri atau pasangannya,
ketika istrinya meminta sesuatu, mengidam ingin buah mempelam dan buah nangka. Kemudian dengan segala upayanya suaminya berangkat untuk mencari buah tersebut. Masih tentang nilai moral, konsep nilainya yaitu menolong sesama manusia yang membutuhkan. Kutipan teksnya, maka si miskin itu pun heranlah akan dirinya oleh sebab diberi orang pasar itu berbagai-bagai jenis pemberian. Adapun akan dahulunya jangankan diberi barang, suatu hampir pun tiada boleh. Habislah dilemparnya dengan kayu dan batu. Ya, konsepnya, konteksnya yaitu pada saat si suami atau si miskin pergi ke pasar, kemudian akhirnya tanpa diduga-duga dia diberi pemberian yang banyak oleh orang-orang di pasar. Satu lagi tentang nilai moral, konsep nilainya yaitu raja yang bijaksana dan mencintai rakyatnya. Bukti kutipan teksnya yaitu, maka titah baginda, ambilkanlah barang setangkai, berikan kepada si miskin ini. Nah, konteksnya pada saat raja berbaik hati, memberikan buah-buahan yang dibutuhkan si miskin untuk dibawa pulang, untuk dimakan istrinya yang sedang mengidam itu. Konsep nilai yang terakhir, yaitu nilai sosial. Konsep nilainya membantu sama manusia yang membutuhkan. Bukti kutipan teksnya, maka terlalu belas hati sekalian orang pasar itu yang mendengar kata si miskin, seperti hancurlah rasa hatinya. Maka ada yang memberi buah mempelam, ada yang memberikan nasi, ada yang memberikan kain baju, ada yang memberikan buah-buahan. Itulah bukti nilai sosial di hikayat si miskin, bahwa orang-orang pasar peduli dengan kesusahan yang dialami si miskin, sehingga memberikan berbagai macam barang, bahkan tidak hanya mempelam, tapi ada kain baju, ada buah-buahan yang lain, dan memberikan nasi juga. Seperti yang telah disampaikan di awal video, bahwa hikayat menyajikan tak hanya hiburan, tetapi juga nilai-nilai kebaikan yang dapat diambil hikmahnya oleh pembaca. Nah, penutur bahasa kita, itulah contoh analisis nilai yang terkandung dalam hikayat si miskin. Perlu dicatat bahwa pengelompokan nilai-nilai di atas bukanlah sesuatu yang mutlak. Antara satu nilai dengan nilai lain saling berkaitan. Misalnya nilai pendidikan dengan konsep nilai meminta izin ketika meminta sesuatu kepada orang lain dapat dikategorikan juga sebagai nilai budaya dan nilai moral juga. Jika ada konsep nilai yang belum tercantum di pembahasan tadi, kalian bisa menuliskannya di kolom komentar. Terima kasih telah belajar bersama di video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video pembelajaran kelas 10 berikutnya.